warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryani dan sebelahnya ada Ibu Nur Hardianti. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 3 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan fasilitator Bapak Karyan Heriana MPD, pengajar praktek Bapak Muhammad Hoir MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Nur Hardianti SPD. Melakukan supervisi, saya akan terlebih dahulu melakukan kegiatan pra-observasi dengan tujuan mengetahui kesiapan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Nur Hardianti pada saat supervisi nanti. Baik. Assalamualaikum Bu Dean. Waalaikumsalam Ibu Yani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu Yani apa kabar? Baik juga Ibu. Baik Bu, saya minta waktunya sedikit ya Bu ya. Hari ini seperti yang sudah kita bicarakan, sebelumnya kita mau melakukan pra-observasi sebelum nantinya saya akan melakukan observasi di kelas saat Ibu melakukan proses pembelajaran nantinya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi tujuan kegiatan pra-observasi ini Bu Dean nantinya adalah membantu Bu Dean untuk meningkatkan kompetensi mengajar Ibu ya. Jadi nanti nih kita akan ngobrol sedikit ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi di kegiatan ini saya akan melihat persiapan Ibu untuk mengajar saat observasi di kelas. Dari obrolan ini nanti apakah yang Ibu Dian harapkan nantinya seperti itu? Boleh tahu Bu? Baik, terima kasih. Harapan saya setelah obrolan kita pra-observasi ini Bu, pada kali ini saya dapat sharing pengalaman belajar sehingga saya dapat lebih memaksimalkan persiapan mengajar saya pada saat observasi besok. Baik, jadi harapan Ibu ingin sharing pengalaman begitu ya Bu ya. Oke Bu Dean, sehingga dapat memaksimalkan kompetensi Ibu saat observasi mengajar besok begitu ya Bu ya. Semoga saya bisa membantu Ibu dan juga Ibu Dean tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi besok ya Bu ya. Insya Allah tidak Bu, apalagi ada kesempatan bagi saya untuk melakukan kegiatan pra-observasi seperti ini. Boleh. Kalau boleh tahu nih Bu, materi apa nih besok yang akan Ibu sampaikan? Besok saya akan menyampaikan materi tentang report text Bu. Oke, baiklah Bu Dean. Jadi pada saat supervisi materi yang akan Ibu sampaikan adalah report text. Tujuan pembelajaran apa saja nih yang ingin Ibu capai nantinya di materi tersebut? Oke, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai dari materi report text itu adalah siswa diharapkan dapat mengidentifikasi struktur report text, bahasa report text. Siswa juga dapat membedakan report text dan descriptive text, dan juga siswa dapat menulis report text mereka sendiri. Baiklah Bu Dean, berarti tujuan yang akan Ibu capai tersebut, nantinya persiapan apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan kira-kira? Sejauh ini persiapan yang sudah saya lakukan antara lain berkenaan dengan administrasi pembelajaran gitu ya, seperti judul ajar, LKPD, dan juga rubrik penilaian. Masya Allah, luar biasa sekali ya persiapan Bu Dean untuk besok ya dan supervisi nantinya. Dan boleh nih Ibu sebutkan kompetensi mana nih yang ingin Ibu Dean kembangkan dari pembelajaran tersebut? Area perkembangan yang ingin saya capai itu ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Bagus sekali Bu Dean, luar biasa. Jadi dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, nantinya ada dua area pengembangan yang ingin Ibu dapatkan ya, yaitu pengembangan aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Untuk mencapai tujuan dari area pengembangan yang Ibu inginkan nih, strategi apa sih yang akan Ibu gunakan nantinya? Strategi yang saya siapkan yaitu saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, karena anak di kelas itu kan sudah pasti memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Saya juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga pada proses pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan bagi siswa nanti. Oke, baik Bu Dean, luar biasa sekali ya. Dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga dengan pembelajaran sosial emosional tersebut, nantinya mode pembelajaran apa yang ingin diterapkan? Metode pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya adalah
Problem-based learning. Problem-based learning, PBL ya Bu ya, seperti itu. Bisa Ibu ceritakan nantinya bagaimana kegiatan dalam penerapan metode tersebut? Ya, oke. Baiklah Ibu Yani, dengan metode PBL ini saya akan melaksanakan diskusi kelompok setelah melihat konten pembelajaran yang saya siapkan. Kemudian adanya tanya jawab, diskusi kelompok, Diskusi kelompok. ya. Kemudian saya juga menyelipkan ice breaking pada saat anak sudah mulai tidak fokus atau untuk menghindari kejenuhan saat proses belajar nanti. Oke. Kemudian nih, boleh saya tahu nih Bu, Bu Dean, media apa sih yang ingin Ibu siapkan untuk pembelajaran besok? Medianya seperti itu. Ya, untuk medianya saya akan menggunakan antara lain modul ajar, kemudian gadget. Oke. Sudah punya gadget semua ya Bu ya. Oke, benar-benar. Kemudian LKPD juga. Dan 3 ya, ada modul ajar, gadget dan LKPD seperti itu Bu Deannya. Jadi kapan nih Bu Dean akan melakukan kegiatan pembelajaran? Nanti akan dilaksanakan pada hari Rabu. Rabu besok ya Bu Dean ya. Oke, di kelas berapa Bu Dean? Di kelas 12. Jam berapa kira-kira nih Bu Di besok? jam ketiga keempat. Oke, baiklah Ibu. Yang terakhir nih Bu Dean. Yang terakhir, apa yang Ibu peroleh dari perbincangan pra-observasi kali ini? Dari perbincangan ini saya merasa lebih siap Ibu dalam proses pelaksanaan observasi pembelajaran nanti. Terlebih ada pemantapan mulai dari area tujuan, area pengembangan, dan juga saya dapat memastikan media pembelajaran yang saya siapkan pada proses pembelajaran nanti. Baik Bu Dean, artinya Ibu sudah memperoleh sesuatu yang lebih baik tentunya ya, berkenaan dengan kesiapan Ibu mengajar dalam kegiatan supervisi nantinya, mulai dari pemantapan tujuan, strategi, metode, dan juga media pembelajaran yang akan Ibu gunakan saat observasi. Kita bertemu lagi nanti besok di hari Rabu di kelas 12.1 jam ketiga dan keempat. Dan mohon izin ya Bu, nanti pada hari tersebut saya akan bersama Ibu di kelas dan untuk melakukan observasi, saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu Dean yang dilakukan dan mencatatnya seperti itu. Ya baik Bu, dengan senang hati. Jadi ini setelah kegiatan observasi nih, kita akan ngobrol kembali ya Bu ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai observer pada saat pembelajaran yang Ibu lakukan. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu obrolan kita, sampai bertemu lagi di hari Rabu nanti ya Bu ya. Besok ya Bu Dean ya, seperti itu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu. Terima kasih dan atas waktunya. Demikianlah percakapan pra-observasi kami. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas nanti dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi everybody. Hai. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. How
sebelumnya kita belajar materi apa? What? Repotex, very good, bagus. Ya, masih ingat semua repotex. So, what is repotex? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu repotex? It's okay, raise your hand. Gak apa-apa, angkat aja tangannya kalau tahu. Dan tahu? Yes, Fadil, please. Reportage adalah suatu bahasa Inggris yang menyajikan informasi sebagaimana apa adanya. What does it mean? Jadi isi reportage itu memberi informasi terkait suatu objek yang bisa berupa hewan, tempat, kejadian atau yang lain secara umum dan sesuai dengan keadaan objek tersebut. Oke, thank you very much Fadil. Great job, terima kasih ya sudah menjawab. Jadi report text itu adalah teks yang berisi tentang deskripsi suatu objek yang apa adanya secara umum. Ya, bagus, masih ingat kalian semua ya. Nah, sekarang do you still remember how about the structure? Strukturnya ada berapa report text? Ada dua. What are they? Apa? General classification and descriptions. Alright, so today ya, hari ini we will continue our lesson, akan kita lanjutin to write down the text, untuk menulis teksnya ya. Kalau sebelumnya kita mempelajari pengertiannya apa, strukturnya apa, language feature-nya apa, unsur bahasanya apa. Nah, hari ini kita akan belajar menulis contoh dari report text. Okay, now I want you to look up your book or your gadget. Boleh, silakan dibuka lagi gadgetnya ya. You find beberapa contoh teks report text yang bisa kalian dapat. Right, so have you got the example of the text? Udah ketemu contoh teksnya? Oke, sebelum kita lihat contohnya lebih lanjut ya. Nah, I will divide you into some groups first. Jadi bagi ke beberapa kelompok dulu. Nah, kelompok ini ya, it's based on the placement test that we have held before. Jadi kelompok ini akan dibentuk berdasarkan hasil dari placement test yang kita lakuin kemarin ya. Jadi ini berdasarkan vocab yang kalian paham kemarin. Untuk yang dapat vocabnya 100 ke atas, raise your hand. Yang 100 ke atas, ini yang masuk advance. Yang advance, yang 100 ke atas, silakan. Yang advance, ya, Alia ya, pilih. Terus Alia, Anita, and then who else? Siapa lagi kemarin? Ketun, and then Zakia, Zaki, and Fadil juga. Oke, nah sekarang so please untuk nama-nama tadi yang silahkan pindah ke sini ya. Ke sini, ini untuk yang grup advance, untuk yang dapat vocabnya 100 ke atas tadi ya. Oke, and then untuk yang 50, 100 ya, 50 sampai 100 vocabnya itu akan masuk ke grup medium ya. Yang medium, coba raise your hand. Kemarin yang dapat yang hasilnya 5 sampai 100. Oh iya, dan ada Uki ya, Mira, Umi, Syakira, and Arira. Oke,
yang medium and advance akan mendapatkan teks yang berbeda dari yang basic dan advance dan medium. Pokoknya nggak perlu contek-contekan ya, karena kalian nggak bisa contek karena teksnya beda ya. But the questions are same, tapi pertanyaannya sama ya. Oke, nah ini teksnya bagi dulu ya. Oke, nah ini teksnya ya. Before you answer the questions based on the text, sebelum kalian menjawab pertanyaan berdasarkan teksnya, ya. Nah, I'll give you some explanations. Mem kasih penjelasan dulu, ya, sedikit tentang isi dari teks kalian. So for the basic one, untuk yang basic, ya, teksnya itu tentang apa? Tentang animals. Nah, jadi animals, ingat, you need to focus for the two structures ya. Fokus kedua strukturnya tadi. Yang pertama yaitu general classification. Jadi di paragraf pertama sudah pasti menjelaskan dia termasuk hewan ya, termasuk hewan. And then descriptions-nya itu secara detail menjelaskan deskripsi dari hewan tersebut ya. And then for the medium, what is medium? Oh, this is medium ya. Untuk yang medium kita you menjelaskan tentang teksnya tentang places ya, tentang tempat sama ya. Itu sama. Kalian fokus saja di dua strukturnya. Di paragraf pertama itu berarti dia secara general menjelaskan tempat itu di mana, posisinya di mana, lokasinya di mana biasanya ya. And then untuk yang description-nya mungkin di tempatnya itu ada apa aja di tempat itu gitu ya. Ada apa saja, kemudian gimana mau kesananya ya, kayak lebih detail. Oke, and then for the advance, untuk yang advance ya, kalian mendapat teks tentang and for the advance, untuk yang grup advance kalian mendapat teks tentang planet ya, tentang planet. Nah, oke. Nah, what you need to do ya sekarang, apa yang mesti kalian lakukan ya? Kalian baca teksnya, teks yang udah kalian dapat masing-masing ya. And kemudian kalian jawab pertanyaan yang tersedia di teks kalian masing-masing. Pertanyaannya sama ya, ada 3 pertanyaan ya. Silahkan dijawab berdasarkan teks masing-masing. Oke? So far do you have question? Ada pertanyaan nggak? Do you understand what to do? Yes. Okay. Now you may do it. Sekarang kalian boleh kerjain. You may open your dictionary also. Kalau ada kamu sendiri boleh ya. Boleh dibuka artinya juga ya. Oke. Ini kamus buat diterjemahin. If you have questions, kalau ada pertanyaan boleh tanyakan ya. Ada yang nggak ngerti-ngerti ya, ada yang nggak paham, kurang paham, tanyakan ya. Okay guys, do your best. Silahkan kerjakan. I know that you can do it. Kira-kira ada sih bisa buat. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan sama gue ya.
questions, kalau ada pertanyaan boleh aja ya. Ada yang ngerti, ya. Ada yang nggak paham, kalau paham tanya lagi ya. Hey guys, do your best. Ya. Oh, ini. Pasti ada di description. Di description ya. Okay, well everybody, have you done? Udah selesai belum? Okay, if you have done, kalau udah selesai, you may submit your work. Silakan dikumpul. Ya, kumpulnya per grup ya. Kalau badannya dikumpul, oke. Okay. So Oke, now ya setelah selesai mengerjakan, sekarang kita ice breaking dulu supaya gak tegang, ya kan? Habis ngerjain tugas, ya tegang-tegang kita ice breaking dulu, oke? Ice breakingnya agak goyang-goyang dikit ya, supaya semangat lagi. Oke, stand up please. Dulu. Oke. Now, ya, you pay attention dan supaya kalian tetap fokus, ya. Supaya kalian tetap fokus. Nanti saat Mem bilang B, ya kalian gini ya. Saat Mem bilang B kalian gini ya. Ya. Oke, saat Mem bilang B kalian gini. Saat Mem bilang small, kalian gini. Oke? Saat Mem bilang short, kalian gini. Oke? Dan saat Mem bilang tall, kalian gini. Understand? Yes. Ayo, kira-kira fokus nggak nih? Kita coba dulu ya. Oke? Let's try. Start from small. Okay, again, small. Short. Ini short. Ya. Oke. Big.
make you happy? Kira-kira yang kalian bilang kalian happy itu bagian yang mana di pembelajaran yang bikin kalian happy? Bagian yang mana? Ice breakingnya. Oh iya, kalau materinya di description kalian suka. Oke, good. Sekarang berarti kalian sudah paham tentang report text ini ya. Apa report text tadi? Teks apa yuk? Teks ya, yang menjelaskan secara umum. Terus ada berapa strukturnya? The structures. What are they? Apa saja tadi? Ya, general classification and descriptions. Alright, so very good. Give applause for everybody. Kalian hebat semua, ya. Let's close the meeting by saying hamdalah. Alhamdulillah.